Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yahdian Rasyadi, tim pengajar untuk mata kuliah Farmasi Fisika di semester ini. Yang sebelumnya sudah diajarkan pada pertemuan pertama sampai ke-7 oleh Ibu Noni Rahayu Putri, dan kemudian ujian UTS dengan Ibu Noni. Selanjutnya setelah UTS ini, kita akan melanjutkan kuliah Farmasi Fisika dengan saya. Sampai nantinya pertemuan ke-14 dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Oke, saudara sekalian, pertama-tama saya akan menyampaikan CV dari saya sendiri. Nama lengkap saya adalah apoteker Yahdian Rasyadi Eva. Kemudian tanggal lahir Bandung 12 November 1991. Kemudian status saya juga sudah menikah, agama Islam, dan profesi selain sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia, saya juga merupakan seorang apoteker di Apotik Bantuan Muda. Kemudian ini untuk alamat atau kontak pribadi saya. Untuk alamat saya bisa dilihat, saya tinggal di Padang, di daerah During, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Jadi silakan bagi yang ingin bersilaturahmi bisa datang ke rumah saya. Kemudian juga alamat email saya jika ada yang ingin memberi tugas ataupun informasi bisa melalui email saya, itu yahdianrasyadi@gmail.com. Kemudian HP saya bisa ditelepon, SMS maupun WhatsApp di nomor 0852 74747491. Kemudian Instagram saya @yahdianrasya, YouTube juga ada Yahdian Rasyadi. Silahkan dilihat, di follow maupun di subscribe. Subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian Sinta ID saya, Sinta ID ini merupakan ID bagi peneliti. Sinta ID Orship, dan ID Scopus ini adalah ID untuk peneliti. Bisa cek nanti ID Sinta saya, ID Orship, dan ID Scopus saya. Kemudian untuk pendidikan saya sendiri itu mulai dari SD saya di Padang, kemudian untuk SMP 1 semester itu di SMPN 1 Pekan Kamis di daerah Ketapang ya. Kemudian setelah itu semester 2-nya saya pindah ke SMP 1 Padang dan menyelesaikan sampai tahun 2006. Dan setelah tamat SMP 1, saya juga melanjutkan di Padang, yaitu di SMA 1 Padang. Nah, kemudian saya melanjutkan kuliah di program studi S1 Farmasi Universitas Andalas Padang. Kemudian untuk apoteker dan magister atau S2, saya juga melanjutkan di Universitas Andalas, di Fakultas Farmasi Universitas Andalas, dan di Padang juga ya. Kemudian untuk pengalaman kerja, saya pernah menjadi manajer di Pasar Apokan. Kemudian apoteker di Apotik Pharma Mulia Padang pada tahun 2019 sampai 2019. Yang untuk saya sebagai apoteker penanggung jawab. Dan untuk apoteker penanggung jawabnya saya lanjutkan dari 2019 sampai sekarang itu di Apotik Bantuan Muda. Nah, kemudian untuk karir dosen saya itu mulai dari tahun 2017 sampai 2020 sebagai dosen di Studi Perintis Padang. Ya, jadi Universitas Indonesia ini dulu adalah penggabungan studi perintis dengan studi perintis. Jadi sebelum studi perintis, saya itu mengajar di studi perintis yang sekarang sudah berubah nama menjadi Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Itu tahun 2020 sampai sekarang saya di Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Kemudian saya juga saat ini menjadi manajer di satu apotik untuk apotek di Padang ya. Itu tempat di rumah saya sendiri. Yang bagian berkonsultasi obat atau beli obat itu boleh ke datang ke apotek saya. Kemudian ini untuk pengalaman mengajar saya, itu saya mengajar pengantar ilmu farmasi, farmasi fisika, farmasi tingkat dasar,
formulasi dan cair dan semi solid, formulasi dan steril, formulasi dan padat praktikumnya, kemudian juga radiofarmasi untuk mata kuliah yang pernah saya ampu di farmasi. Dan profesi apoteker saya juga memegang praktikum simulasi industri, kemudian membimbing PKPA atau praktek kerja profesi apoteker di bidang industri farmasi dan di bidang PBM atau tenaga besar farmasi. Oke, demikian mungkin CV singkat saya. Dan kita lanjutkan untuk kontrak perkuliahan farmasi fisika dengan saya ya. Oke. Baik, mata kuliah yang kita ikuti saat ini adalah farmasi fisika dengan kode mata kuliah F2219. Mungkin ini sudah tahu saudara sekalian ya, di RS pada April awal semester yang lalu mengambil mata kuliah farmasi fisika dengan kode mata kuliah F2219. Dan semester yang dijalani saja adalah semester 2 dengan tahun akademik 2020-2021. Kemudian dosen yang akan mengajar pada pertemuan 8 sampai 14 adalah saya, yaitu yang di atas tadi. Dan ini bisa dibaca deskripsi mata kuliah, saya belajar mata kuliah, bahan kajian, mohon maaf ya, referensinya bertimpa ya dengan bahan kajiannya. Kemudian referensinya bisa dilihat itulah buku-buku yang berhubungan dengan farmasi fisika maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan farmasi fisika, khususnya kinetika, order reaksi, dan stabilitas obat. Metode pembelajaran kita karena saat ini adalah metode yang kita gunakan pada zaman pandemi ini adalah online seharusnya, tetapi karena kita sudah di era new normal, maka kita akan mengkombinasi juga secara online maupun offline. Jadi kuliah online itu bisa kita gunakan melalui media e-learning seperti atau Moodle ya, bisa menggunakan Zoom, YouTube, WhatsApp, atau media daring lainnya. Nah, kemudian untuk pertemuan offline itu bisa kita laksanakan di kampus Universitas Padang. Kemudian tugasnya ini mohon maaf ada yang tugas kita nanti adalah yang pertama bukan ini ya. Jadi yang pertama itu mohon maaf ini salah ketik saya. Ini ya, yang pertama seharusnya adalah membuat resume dari perkuliahan pertemuan. Kemudian tugas yang kedua adalah presentasi. Presentasi itu ada presentasi perorangan, ada presentasi kelompok. Nah, yang untuk presentasi perorangan itu akan kita laksanakan pada pertemuan keempat tentang mengenai materi uji stabilitas. Kemudian untuk pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh dengan saya, baru itu pertemuan presentasinya presentasi kelompok. Dan ada diskusi juga ya. Kriteria nilainya ada tugas waktu dan tugas dengan benar sesuai instruksi, aktif pada saat tanya jawab, presentasi dan diskusi, kemudian kreatif dan penampilan pada saat presentasi. Kemudian ini adalah jadwal perkuliahan dengan saya pada pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama dengan saya itu mengenai kinetika, pertemuan ke-9 mengenai order reaksi, pertemuan ke-10 mengenai stabilitas obat, pertemuan ke-11 mengenai uji stabilitas obat,
pertemuan 12, 13, 14 itu mengenai degradasi. Jadi untuk pertemuan kuliah farmasi fisika dengan saya itu lebih ke bagaimana kita untuk menjaga kestabilan suatu obat dan menghindari terjadinya degradasi akibat oksidasi, prolisis, fotolisis, dan isomerisasi. Sehingga nantinya kita sebagai seorang farmasis bisa menjamin obat yang kita sampaikan atau kita buat atau kita berikan kepada pasien itu sampai dengan stabil. Obat yang kita sampaikan stabil, maka dia akan aman sampai kepada pasien. Nah, kemudian tugas perorangan juga yang seperti saya sebutkan tadi, membuat resume perkuliahan online untuk masing-masing pertemuan, dan nanti akan saudara upload di kolom upload pada masing-masing pertemuan. Kemudian tugas tersebut silakan diberi nama dan berbentuk file PDF dengan tulisan tangan ya, tugasnya, resumenya. Jadi silakan pada saat membuat tugas ditulis pada kertas dengan tulisan tangan, kemudian di-scan atau difoto dan disimpan dalam bentuk file PDF. Kemudian untuk tugas perorangan yang kedua, translate minimal 2 jurnal internasional terbaru, itu terbaru maksudnya tahunnya baru ya, sekitar tahun 2016 sampai 2021. Jadi nanti silakan browsing cari jurnal internasional 2 buah mengenai metode uji stabilitas obat dan buat review mengenai jurnal tersebut dan buat dalam presentasi dan makalah dan dipresentasikan perorangan pada pertemuan ke-11 atau pertemuan keempat dengan saya. Kemudian pada pertemuan tersebut nanti akan saya acak dipilih beberapa mahasiswa untuk mempresentasikan tugas tersebut untuk yang tugas perorangan. Nah, kemudian untuk tugas kelompok, kita selain kuliahnya individu, kita juga berkelompok dalam melaksanakan presentasi ya untuk pertemuan 12, 13, dan 14. Nah, tugasnya adalah pertama buat satu kelompok. Jadi di atas satu orang moderator, 2 orang pemateri, 1 orang untuk menjawab pertanyaan diskusi. Jadi untuk masing-masing kelompok itu maksimal 4 orang mahasiswa ya. Jadi nanti gimana kalau yang kelompoknya cuma 2 atau 3 ya. Jadi kalau untuk kelompok yang nanti hanya ada 2 atau 3 mahasiswa dalam kelompok, setelah dibagi ya, ada yang 4, mungkin nanti sisanya ada yang 2 atau ada yang 3, itu silakan untuk kelompoknya, moderator dan pemateri serta menjawab diskusinya silakan bergantian saja ya. Nah, kemudian buat makalah dan presentasi masing-masing kelompok untuk pertemuan 12, 13, dan 14. Jadi untuk pertemuan 12, 13, dan 14 itu nanti akan saudara laksanakan presentasi kelompok dan diskusi ya. Materinya tentu tentang degradasi tadi. Degradasi oksidasi untuk pertemuan ke-12, degradasi hidrolisis untuk pertemuan ke-13, dan degradasi fotolisis serta isomerisasi untuk pertemuan ke-14. Nah, kemudian ketentuan perkuliahan, itu jumlah pertemuan perkuliahan kita ada 7 kali, mulai dari pertemuan ke-8 sampai ke-14, dan nanti kita tutup dengan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa yang dibenarkan mengikuti UAS dengan saya adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan minimal 75%. Atau hanya dibenarkan tidak hadir maksimal 1 kali dari 7 pertemuan. Itu dengan alasan apapun ya. Jadi untuk kuliah dengan saya tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir semester apabila tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan penuh atau 4 kali ya minimal. Jadi bagi yang ada ingin pulang kampung atau
nanti ada acara keluarga dan lain-lain, itu hanya diperbolehkan maksimal izin 1 kali ya, termasuk sakit ya. Jadi silakan dijaga kesehatannya. Nanti kalau ada kondisi tertentu baru bisa kita konsultasikan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini yang saya perbolehkan untuk mengikuti semester, artinya akan mendapatkan nilai UAS dengan saya itu hanya yang mengikuti minimal 6 kali pertemuan atau hanya tidak hadir 1 kali dari 7 kali pertemuan yang kita adakan. Kemudian metode perkuliahan saat ini adalah kombinasi online dan offline. Nah, pada saat perkuliahan online wajib memakai pakaian formal, kemeja atau bagi yang perempuan mungkin apa namanya dress ya. Kemudian celana atau rok. Nah, kemudian untuk yang perempuan juga yang baru muslim silahkan boleh memakai jilbab, dan yang non muslim boleh tidak menggunakan jilbab, tergantung bagaimana saudara ingin memakai jilbab. Kemudian menghidupkan kamera, artinya kameranya harus on. Jadi karena kita kuliah, maka seluruh mahasiswa harus standby. Jangan ada yang nanti mematikan kamera, halnya di sebelahnya dia sambil tiduran atau sambil makan atau sambil pergi keluar, dan handphonenya saja tinggal atau HP-nya saja yang hidup ya. Jadi itu artinya tidak mengikuti dan secara optimal. Itu kalau kita misalnya menggunakan Zoom ya. Tapi kalau kita menggunakan media lain seperti misalnya saya upload video per bulan di YouTube, maka seluruh mahasiswa harus wajib mengikuti dengan serius dan penuh seluruh materi yang saya upload, sehingga nantinya materi per bulannya dapat dipahami dengan maksimal. Kemudian untuk perkuliahan offline, perkuliahan di kampus itu wajib memakai pakaian formal, kemeja, celana jorok, dan memakai sepatu ya. Ini tidak dibolehkan memakai sandal ke kampus. Kemudian memakai masker medis yang harus dikenakan sepenuh waktu pada saat kuliah. Yang menjaga jarak dulu dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan atau memakai hand sanitizer. Artinya jika kita melaksanakan kuliah offline nantinya, kita harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Juga saya menyarankan saudara untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin COVID ya. Kemudian untuk absensi perkuliahan daring atau online itu kita lakukan pada akun modal masing-masing di e-learning Kupertis. Itu dengan saudara mendownload atau mengklik materi kuliah dan mengikuti sampai akhir, kemudian mengumpulkan tugas resume per bulan pada masing-masing pertemuan. Kemudian ini adalah bobot penilaian atau evaluasi untuk pertemuan ke-8 sampai ke-15. 8 sampai 14 ya, dan satu lagi TS maksudnya, UAS maksudnya. Nah, untuk sikap dan kehadiran itu nilainya 10% dari total keseluruhan 100%, kemudian nilai tugas ada 20%, dan nilai ujian ada 70%. Artinya kalau saudara nanti ujiannya dapatnya 100, maka 70% dari 100 nilainya hanya 70 ya. Dan untuk nilai penunjang selanjutnya adalah nilai tugas. Nilai tugasnya adalah 20%, dan nilai sikap kehadirannya 10%. Nilai sikap kehadiran 10% ini baru bisa didapat kalau kehadiran saudara ikuti adalah 7 kali pertemuan dengan penuh ya. Jadi artinya kalau 6 kali pertemuan saudara hadir, maka tentu nilainya tidak 10 lagi ya. Nanti nilainya 6 per 7 kali 10%. Dan bagaimana kalau kehadirannya hanya 5 kali, apakah 5 per 7? Ya, kalau kehadiran 5 kali, maka saudara
mendapatkan nilai kehadiran 5/7 kali 110%, tapi tidak bisa mengikuti ujian yang 70% ini. Artinya nilai saudara mungkinnya dari tampak tugas saudara 20, saudara mungkin hanya 7 atau 6 ya. Jadi sekitar hanya 26 nilai maksimal yang bisa saudara kumpulkan karena saudara tidak mengikuti ujian. Karena persyaratan ujiannya adalah harus hadir minimal 6 kali atau hanya boleh tidak hadir ya 1 kali pertemuan. Oke, jelas ya. Nah, nanti silahkan perwakilan masing-masing kelas atau komitinya dengan menandatangani kontrak kuliah yang telah kita buat.